ini kebetulan pada polisi yang disorot oleh pendengar. Kebetulan juga tidak di bawah Kang Yoto langsung. koordinasi Kang Yoto. Ya. Katakanlah Kapolresnya. Misalnya Kapolresnya nggak melakukan apa yang diminta oleh pendengar. Nggak memfollow up. Kang Yoto kan juga nggak bisa berbuat apa-apa, orang tidak di bawah Kang Yoto. Ya itulah pentingnya koordinasi, menempatkan kepentingan negara, rakyat itu di atas kepentingan ego kita semua. Kami menyadari bahwa polisi, Kodim, TNI, kita semua adalah pelayan rakyat. Dan kita adalah representasi daripada hadirnya negara di Bojonegoro ini. Nah, karena itu saya di dalam grup ada grup Forpimda, Forum Pimpinan Daerah. Nah, dalam grup Forpimda itulah misalnya SMS begini dan langsung ke saya, biasanya saya taruh di situ. Sehingga semua teman-teman Forpimda juga tahu. Nanti mereka juga akan segera masukkan di grup jaringannya. Nanti kayak apa, responnya apa, pasti dia akan kasih feedback. Dan kalau misalnya begini nanti nggak ditanggapi, pasti kan dia SMS lagi. Kalau nggak ditanggapi lagi, dia datang di dialog publik. Dan kalau udah datang di dialog publik, polisi juga datang. Ketemu langsung. Ketemu, menjelaskan kayak apa. Jadi ini mekanisme di mana kita mengubah dari bahasa marah, defensif, kemudian menjadi bahasa yang saling menerima, terbuka, saling mencari solusi bersama-sama. Dan Kang Yoto tidak sendiri, Kang Yoto mengajak forum pimpinan daerah lain. Ada Kapolres di situ, ada Kodim di situ. Kejaksaan sama ikut kita. Semua ikut. Iya, jadi cara kita mengengage publik itu ya begini ini. Dan itu semua dimulai oleh Kang Yoto? Momentum pertama perubahan ini kan terjadi pada saya ketika saya dipilih oleh rakyat. Nah, karena rakyat itu percaya kepada saya, maka waktu itu semua ditimpakan ke saya semua masalah. Lalu saya bikin dialog publik, mengajak semua staf, aparatur termasuk jajaran kepolisian, TNI, kemudian DPR untuk terlibat dan menempatkan kepentingan rakyat bersama-sama, belajar bersama rakyat, komplain rakyat. Waktu itu adalah fungsi Kang Yoto sebenarnya adalah fasilitator. Bagaimana Kang Yoto mencoba membangun jaringan, bridging, jembatan buat semua. Lalu Kang Yoto harus menjadi lem buat semua. Jangan sampai kemudian terjadi proses pecah ini. Ya, harus dibangun kekenyalannya ini. Walaupun saling keras tadinya itu, bagaimana tetap kenyal. Nah itu fungsi Kang Yoto. Jadi karena itu kadang-kadang Kang Yoto justru kadang-kadang menjelma menjadi orang tua gitu kan. Membela rakyat, ya membela pegawainya, ya membela apa kadang untuk menemukan, menurunkan dari tradisi marah menjadi tradisi dialogis. Tradisi defensif menjadi tradisi open, musyawarah. Biasanya kalau kepala daerah masalah dengan DPRD, titipan A, titipan B, kemudian harus dijalankan, kalau nggak dijegal nanti pada saat pembuatan undang-undang atau pengajuan anggaran. Jadi awal-awal, saya 6 bulan pertama bahkan ditinggal walk out, ditinggal pergi, ada itu dinamika itu? Keras sekali. Tapi saya udah bilang sejak pertama masuk, pertama tidak ada pakai hengki-pengki, tidak ada pakai suap, dan kemudian semua professional approach dan semua adalah political approach. Tunggu sebentar. Dulu ditinggal walkout segala macam karena kepentingan DPRD tidak diakomodir oleh bupatinya. Awalnya itu kan dulu konon semua itu mesti pakai lobby-lobby, pakai duit, pakai apa kan? Pakai suap segala macam lah. Tapi kemudian kita ajak ngomong lama-lama kan, niat kita apa sih? Kemudian kita visi kita apa sih? Kita strategi apa sih untuk melayani rakyat? Lalu kalau ngomong aturan, nah ini kan konsekuensi kita dipercaya rakyat, aduh kita jalanin. Pada saat menjadi ranah operasional kan ranah eksekutif. Kalian kontrol, kalian awasi. Tugasnya kalian kan sebenarnya mewakili rakyat untuk mengawasi Kang Yoto. Apakah janjinya Kang Yoto itu ditunaikan atau tidak. Karena bosnya itu rakyat. Jadi saya menempatkan bosnya itu rakyat. Maka dialog publik, open government, semua ini kan ingin menempatkan rakyat sebagai bos. Jadi akur dengan DPRD? Itulah yang terjadi. Dan disebut akor harmonis rukun cipika-cipiki ya enggak, tapi ya kita kemudian sangat dinamis tapi efektif, semua keputusan bisa kita ambil. Kalau tidak akur dengan DPRD, apa yang terjadi? Ya kemudian pasti nanti perda terbengkalai, anggaran terbengkalai, dan itu rakyat yang dirugikan. Kan bisa pakai perbup, peraturan bupati, nggak ada masalah, nggak ada DPRD. Tapi itu melukai. Melukai apa Kang Yoto? Pasti ada pihak yang dilukai. Pasti DPR merasa tidak terlibat, semua tidak terlibat. Lebih baik kita musyawarah. Dan bukan saya loh bosnya. Bosnya itu rakyat. Saya ini pelayan rakyat. Saya kan komandan pelayan bagian eksekutif ini. Maka saya bikin lagunya kan Bangun Jonegoro itu ya. Bangun Jonegoro. Oh itu lagu Kang Yoto ini ya? Iya ini yang sekarang. Sebelum dengerin lagunya saya mau tanya dulu nih. Tadi ada kritikan-kritikan yang dialamatkan ke Pemkab Bojonegoro, ke polisi dan sebagainya. Ke Kang Yoto langsung secara pribadi. Saya ingin tanya, ada nggak yang pakai kata-kata? Ada. Dibacain nggak? Dibacakan. Dibaca? Dibacakan. Gak ada masalah? Tidak. Gak pernah ada titipan, Kang Yoto jangan yang jelek-jelek buat saya, jangan dibacain loh? Tidak.
Nggak pernah ada titipan Kita seperti itu? tidak pernah dipres sama Kang Yoto. Bukan Kang Yotonya, Tidak. aparaturnya? Tidak. Enggak? Enggak. Oh, jadi semua dibacain bebas? Iya. Padahal ini milik Pemkab, Iya. tapi biayanya dari pajak rakyat. Iya, ini milik rakyat ini. Ini fasilitas buat bos kita ini. Rakyat. Oh iya, bukan buat Kang Yoto ini, buat bos. Bosnya rakyat. Oke. Bosnya sekarang di Bojonegoro, rakyat Bojonegoro. Rakyat Bojonegoro. Tapi saya dengar lagi sering-sering main ke Jakarta. Kayaknya bosnya bakal pindah jadi bos Kalau Jakarta. laku. Nanti kita bicarain itu Kang Iya, Yoto iya, ya. iya, oke. Kita dengerin lagu Kang Yoto. Nah, Ini adalah lagunya Kang Yoto. Judulnya Untuk Bangun Jonegoro. Bangun Ini Jonegoro. untuk mengajak meskipun beda partai, beda agama, mari kita bersatu, Nyanyi saling dong. berkontribusi. Ayo para kanca terus bangun Jonegoro. Esok awan sore wengi terus upaya makarya. Masih ya sece partene, masih sece akomone. Sing penting kabeh padha bangun Bojonegoro. Rukun agawe seneng, geger agawe tubrah. Semangat agawe seneng, geger agawe tubrah. Semangat agawe. Luar biasa. 25% pasokan minyak Indonesia itu dari Bojonegoro. Ya, sebagian besar itu dari Blok Cepu. Karena ada blok-blok lain di Bojonegoro ini. Berarti dana kompensasinya bagi hasil migasnya ke Bojonegoro luar biasa dong.